saya dari Mancing Mania. Sekarang ini kita menghimbau kepada teman-teman pemancing di seluruh Indonesia, terutama sekarang ini kita di Kalimantan Selatan, kita menghimbau, kita masang spanduk supaya di sungai ini dilarang nyetrum, dilarang meracun. Saya dan teman-teman dari Angler Banua juga mendukung kegiatan ini, yaitu mengadakan pelarangan, bukan pelarang, himbauan untuk tidak menyetrum dan meracun, supaya ikan-ikan di sungai-sungai seluruh Indonesia tetap lestari dan ikannya terjaga. Benar sekali. Mantap. Selamat siang Mancing Mania. Ya, ini salah satu bentuk kepedulian program Mancing Mania, teman-teman angler Banua dan masyarakat desa Sabuhur dalam menjaga kelestarian sungai. Coba sini, kalian semua sini. Sini deng. Ayo kumpul sini. Sengaja kami melibatkan anak-anak setempat untuk kegiatan ini, karena merekalah yang menjadi pewaris semua ini. Lihat sini. Coba baca ya keras-keras. 1, 2, 3 baca. Dilarang menyetrum dan meracun ikan. Mancing Mania. Mantap. Tos. Wih. Hebat mereka nih. Ini nanti dia yang akan jaga nih sungai ini. Supaya nanti generasi mereka masih bisa merasakan mancing, masih bisa lihat toman. Jangan mereka nanti hanya cerita aja, toman sudah tidak ada. Mudah-mudahan mereka jaga. Maraknya kegiatan perusakan sungai dengan racun dan setrum membuat kami sangat prihatin. Jangan sampai anak cucu kita mendengar cerita tentang ikan-ikan tanpa tahu wujudnya karena habitat yang rusak dan mulai punah. Saya teringat sebuah lokasi di mana masyarakat adat sangat peduli dengan melarang penggunaan racun dan setrum dalam mencari ikan. Spot Danau Bergantung Kalimantan Tengah ini memang sangat potensial. Kepedulian masyarakat dalam menjaga habitat ikan di sini benar-benar membuahkan hasil. Itu sebabnya lokasi ini menjadi salah satu spot favorit bagi penggila sport fishing, khususnya untuk freshwater. Strike. Gila, baru kita lepas. Terbukti sudah, tak perlu lama-lama menunggu, umpan saya pun langsung mendapat sambaran. Dari makanan air elu kemenyau. Tapah itu. Bisa tapah rajin. Apa kah? Rajin tuh bisa tapah gitu. Kalau mamanya dia masuk ke dalam, ditekan ke bawah, itu biasanya kata orang sini, ini mereka ABK-nya bilang semua tapah, karena dia nggak naik ke atas permukaan. Nggak mau ke atas. Biasanya kalau mamanya toman dia naik ke permukaan. Nah. Pasti tapah. Nah. Wow! Coba jaring, siap. Jaring. Angkat langsung. Wow! Mantap, seekor predator dasaran pun berhasil saya naikkan ke kapal. Gila. Wih. Mantap. Keren. Pak Dudit. Ya. Tapah merupakan jenis catfish yang memiliki tarikan dengan mengandalkan berat tubuhnya. Bayangkan jika ikan ini bisa mencapai berat 200 kg, seperti menarik 2 karung beras dari dalam air. Tapah Danau Bergantung. Dalam kasus tertentu ikan ini baru muncul ketika awal musim penghujan saja. Namun di Danau Bergantung yang habitatnya terjaga, ikan ini tak susah untuk dijumpai. Mantap! Ini apa juga dimakan remuk sama dia. Sambaran tapah di lemparan awal membuat saya semakin penasaran dengan para predator di danau ini. Benar sekali, tak selang lama, umpan pun kembali disambar. Tak main-main, kali ini adalah ikan target utama saya yang menyambar. Toman, satu dari sekian jenis ikan freshwater yang selalu menjadi target para angler berhasil landed. Wih, mantap. Aduh, akhirnya. Ikan jenis snakehead satu ini terkenal sebagai ikan teritorial yang sangat agresif, terlebih jika mereka sedang mengasuh anak-anaknya. Toman tak segan menyerang jika mereka terusik oleh lure yang saya lempar. Sebagai top predator, ikan satu ini lebih suka hidup di air yang tenang. Top predator freshwater. Semua dimakan sama dia. Nggak ada yang nggak dimakan.
Benar-benar luar biasa spot danau di Palangkaraya ini. Kearifan warga dalam menjaga spot ini perlu kita acungi jempol. Meski demikian, dibutuhkan kepedulian bagi semua pihak untuk terus menjaga spot-spot seperti danau bergantung ini. Saat ini Toman memang belum masuk dalam daftar ikan yang dilindungi, tapi jika terus-menerus dieksplorasi dengan cara yang tak ramah lingkungan, maka keberadaannya akan sangat mungkin terancam. Meski hidup di perairan tropis, namun tak semua daerah di Indonesia ada. Sumatera dan Kalimantan adalah habitat utama sang top predator ini. Para angler dari ranah Jawa pun tak segan-segan buat hunting ikan ini hanya untuk merasakan sensasi tarikannya. Besarnya potensi Toman untuk wisata mancing di perairan darat seharusnya bisa dimanfaatkan oleh daerah. Jika ikan ini terus dieksplorasi dengan cara yang salah, maka mimpi buruk Toman sebagai top predator hanya akan menjadi legenda bagi anak cucu kita. Mantap. Mantap nih Toman. Ini lain lagi giginya sama gigi tabah tadi, lain lagi dia. Ini giginya dia tajam-tajam. Oke, kita rilis biar oke, rilis. Ya lebih bisa Yo, menikmat alam yang bebas lagi. oke. Oke. Danau Bergantung memang luar biasa ya. Masyarakat Taruna sini memang benar-benar hebat. Dia jaga. Pokoknya kalau mancing di sini mesti izin sama desa dulu, karena banyak pemancing-mancing nggak bertanggung jawab. Dia potas, dia strum, di sini nggak ada. Jadi habitat ikannya itu terjaga bagus. Makanan ikan juga banyak. Luar biasa ini. Kembali ke daerah Pelai Hari. Informasi keberadaan Toman di Sungai Sabuhur dari teman-teman angler Banua pun mengusik saya untuk merasakan tarikannya. Oke, yuk naik. Jadi kita ini sekarang lagi di Kalimantan Selatan. Di kampung di mana? Ini saya kembali lagi ke Sungai Subuhur, Kecamatan Jorong. Dulu saya kesini mancing udang, tapi sekarang kita mau coba casting Toman sama Kumuara. Kita mau casting Baramundi. Dulu waktu kita kesini itu musim hujan, jadi air tinggi. Sekarang air surut, jadi udangnya nggak main. Jadi sekarang kita mencari Tomannya, tapi Toman juga udah sulit. Sekarang kita nyari ikan di Kalimantan Selatan juga udah mulai sulit. Aliran sungai yang mulai dangkal membuat kapal tak bisa lanjut ke spot utama. Terpaksa kami harus berjalan kaki untuk bisa menuju spot. Sesampainya di lokasi, tenggakan ikan pun mulai terlihat di beberapa titik. Kami langsung melempar lur-lur yang telah terpasang. Ya, dalam situasi seperti ini, teknik land base menjadi satu-satunya cara untuk mendapat ikan target. Ini ternyata di sungainya terlalu surut, banyak kerating-kerating, jadi kita nggak bisa, perahunya nggak bisa, jadi kita land base nih. Kita land base jalan mungkin sekitar 500 meter. Casting dengan cara land base seperti ini memang sering dipakai jika lokasi memang tak bisa dijangkau kapal. Banyaknya ranting di atas aliran sungai membuat kami sedikit kesulitan dalam mengarahkan lemparan. Iya, sarang-sarang Toman memang terletak di cerukan atau di bawah batang-batang yang roboh. Ini yang saya bilang tadi nih, kesulitan nih. Jadi saya lempar, saya nggak lihat, nanti di sana kena di ranting, nyangkut, nggak bisa nih, mesti diputus. Putus. Jadi umpannya bukan dimakan sama Toman, tapi sangkut di pohon. Iya, nggak apa-apa. Beberapa kali lempar ternyata tak satu umpan pun mendapat sambaran. Menurut Dian, sepertinya air laut mulai masuk akibat pasang.
Aliran Sungai Sabur ini memang langsung berhubungan dengan muara. Kadar pH air yang mulai tinggi membuat keagresifan toman berkurang. Dengan pH air asin yang tinggi, toman akan lebih memilih tinggal di sarangnya sambil menunggu mangsanya lewat. Secara biologis, air yang asin membuat pergerakan toman lebih lambat dalam berburu mangsa. Itu sebabnya mereka lebih memilih menunggu daripada keluar sarang untuk berburu. Tak menyerah dengan situasi, kami pun memutuskan untuk menghampiri spot di muara, sambil berharap mendapat strike dari ikan-ikan baramundi atau mangrove jack penghuni muara Sabuhur. Dalam perjalanan tak sengaja kami menjumpai seekor buaya yang sedang berjemur. Dalam benak saya, spot ini sangatlah potensial buat habitat ikan. Jadi kita castingnya di sini nih, ini di sungai ini banyak buayanya. Ini contoh satu. Tadi kita ketemu satu nih, ketemu yang kedua kalinya nih, 2. Makanya ini kalau umumnya ada lurut. Waduh, lihat. Keberadaan reptil pemakan daging ini membuat keberadaan ikan di sini jarang diburu. Orang biasanya akan lebih takut dengan adanya si gigi jarang ini. Meski spot muara Sabuhur ini sangat menjanjikan, namun keberuntungan belum berpihak ke kami. Berkali-kali melempar umpan, tak satu pun sambaran yang kami dapat. Teriknya sinar matahari pagi membuat ikan lebih suka untuk berburu mangsa di dasar muara. Itulah sebabnya kenapa teknik casting kami tak bekerja efisien di sini. Ya, casting merupakan salah satu teknik sport fishing untuk mendapat strike di area permukaan air. Suhu udara yang panas membuat ikan enggan untuk naik ke permukaan dan menyambar ikan kami.